Halo semuanya, saya dari channel ini programming. Saya Erwin. Aku akan jelasin gimana cara menggunakan array di Visual Studio, khususnya di C# atau Crush. Kita menggunakan Windows Form Application. Kita beri judul cara menggunakan array. Jadi array itu mempunyai variabel yang mempunyai indeks atau mempunyai sub, bisa juga bilang mempunyai sub. Jadi kita membuat aplikasi mencari array, mengetik angka array tersebut. Jadi kita butuh text box, button, terus gunakan label untuk menampilkan apa yang kita cari. Jadi untuk deklarasi variabel array di semua event, jadi khususnya kita harus menggunakan private. Kenapa menggunakan private? Karena ini berupa array, jadi harus kita deklarasikan secara event private. Jadi seperti ini cara deklarasikannya. Kenapa kita deklarasi sebelum di bawah public form ini? Karena ini ada sebuah event. Jadi event ini ketika form ini aplikasi ini running, jadi deklarasi variabel sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi ketika private in array, jadi ini lambang ini adalah lambang array. Kita tulis angka ya. Angka ini adalah nama variabelnya. Jadi seperti ini ya untuk deklarasi array-nya. Jadi untuk yang tanda kurung yang terakhir ini adalah maksimal indeks atau maksimal subnya, sub array atau indeks array-nya. Jadi untuk semisalnya kita buat 3 atau 5 juga boleh, itu terserah kalian, atau menggunakan cara-cara lain. Yang penting ini adalah berupa integer. Terus kita deklarasikan array-nya tersebut di floatnya. Jadi ketika form load, array ini harus bukan harus ada isinya, maksudnya kita mengisi angkanya, mengisi sub array-nya atau indeks array-nya. Jadi seperti ini mengisinya. Dengan cara lain pun juga sama. Jadi array itu dimulai dari angka 0. Jadi maksimalnya ini nanti angka sub 1, angka sub 1, angka sub 0, angka sub 1, angka sub 2. Jadi maksimalnya 2. Sekalipun ini jumlahnya 3 karena angkanya angka array itu dimulai dari 0. Kita coba 13. Kita coba 23. Jadi sub array-nya atau indeks array-nya itu akan kita isi berupa integer angka 13, 23, 35. Jadi intinya ketika text box 1 ini kita pencet 1, terus kita klik button, akan muncul angka 23 dan seterusnya. Jadi
kita akan lari ke event button kliknya. Di button klik kita akan inisialisasi lagi integer i. Jadi ini akan mengisi label 1.text. Label 1.text ini terus diikutin angka, terus array-nya di text box-nya. Jadi untuk itu kita harus mengubah text box-nya ini, text box ini yang berupa string harus menjadi angka integer. Kenapa? Karena angka integer ini, nah ini kan berupa integer. Jadi kita harus mengubah jadi integer dengan cara di convert to int 32 text box text. Nah, jadi itu alasannya kenapa kita harus mengubah ini menjadi integer. Terus kita pilih label 1.text-nya, kita ubah jadi array yang kita tuju. Oke, kita build, apakah ada salah? Nah, ada salah di sini. Kenapa? Karena angka ini, array angka i ini atau variabel ini adalah integer, dan label 1.text ini adalah string. Nah, string label. Jadi kita harus mengubah ke string dengan cara seperti ini. Mengapa kita harus mengubah string? Karena ini teks itu harus kebanyakan teks itu string, text box teks juga string juga. Jadi kita harus mengubah ke string. Oke, kita build dulu. Apakah ada yang error? Oke, nggak ada. Kita coba start. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ketika kita klik angka 1 akan muncul 23. Jadi variabel ini mempunyai sub-subnya, mempunyai indeks-indeksnya sesuai indeksnya ya. Seperti yang kita pilih nomor 2, 35, nomor 0, 13. Jadi seperti itu. Terus gimana kalau misalnya kita pencet angka 5? Nah, ini pasti error. Kenapa? Karena nggak bisa di handle karena angka i ini maksimalnya 3 gitu. Kita stop. Nah, kita buat pengecualian, maksudnya ini kan maksimalnya 3. Maksimalnya kan ya maksimal array-nya 3, tapi yang kita bisa handle adalah angka 0, 1, 2 di text box ini. Jadi gimana caranya? Ya, kita menuju event di text box change-nya. Nah, di text box change aku akan membuat sebuah sistem regulasi. Kita menggunakan if system.text. Jadi ekspresi yang dikeluarkan dari text box change ini harus menggunakan regex is match dengan text box 1.text. Terus kita buat pengecualian di sini. Nah, ini artinya jika text box text ini dipilih 0 sampai 2.
jika tidak 0 jika text box ini tidak match dari 0 sampai 2, maka seperti ini. Jadi aku akan membuat message box yang berupa peringatan. Nah, text boxnya ini saya akan hapus. Jadi ketika message box ini muncul, jadi text satunya akan dihapus. Seperti itu. Jadi ini agar sistem ini tidak terjadi error. Kita build, tidak ada fail, nggak ada error juga. Kita start. Jadi semisal ya, kita angka 1 2 3, misal angka 3 nggak bisa, angka 4 nggak bisa. Jadi seperti itu. Meskipun juga huruf juga nggak bisa. Jadi seperti itu. Ini adalah pengecualian jika nantinya kalian membuat aplikasi yang membutuhkan array tapi harus berdasarkan angka yang ditampilkan, gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tolong komen jika ada komentarnya. Kalau ada cara yang lebih mudah, tolong disampaikan. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel Any Programming.